Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Imam Al-Juzai rahimahullah ta'ala beliau mengatakan faslun syuf'ah. Asy-syuf'atu. Qala wa hiya bi sukunil fa'i. Fa'nya sukun. Asy-syuf'atu. Atau asy-syufu'atu. Bisa. Fa'nya bisa sukun, bisa dhammah. Wa hiya lughatan adh-dhammu, menggabungkan, mengumpulkan. Maka jadi kalau kita menggabungkan satu ke satu yang lain, jadi apa? Syafa'ahu. Artinya digenapkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal fajri wa layalin 'ashri wasyaf'i wal watr." Asy-syaf'. Syaf' itu apa? Dua, genap. Kenapa? Karena dua aslinya satu, tapi digabung sama satu yang lain, jadi dua. Maka dibilang apa? Syafa'ahu. Jadi yang kedua. Atau digabungkan, bergabung sama orangnya. Namanya asy-syuf'ah. Kenapa namanya asy-syuf'ah di sini? Nah, karena orang yang punya hak milik, dua orang kalau bersaham beli. Kita memberikan contohnya dulu. Syuf'ah itu apa? Syuf'ah hanya bisa jadi dalam pemilikan yang belum ditentukan haknya setiap orang yang bersaham. Contohnya, saya sama Ustadz Windra beli satu tanah, beli sawah, beli rumah, beli tanah, beli apa saja itu kan dari namanya al-aqar, itu tanah atau rumah atau beli. Contohnya itu kan beli tanah. Tanah ini berapa? 1000 meter. Harganya berapa? 100 juta. Berarti saya bayar 50, dia bayar 50. Jadi kita berdua beli satu lahan. Kenapa? Karena orang yang jual ini, contohnya mungkin dia itu kan tidak mau membagikan. Oh, ini setengahnya itu, nah, ini saya jual satu lahan ini. Berapa? 100 juta. Saya sendiri mungkin tidak bisa beli sendiri. Kenapa? Harganya itu mahal, 100 juta. Saya hanya bisa berapa? 50. Satu Indra juga nggak bisa. Maka kita sepakat berdua. Ayo, kita kumpulkan uang. Kita berdua beli satu tempat, satu lahan, satu rumah. Maka ketika kita beli, jadi lahan ini atau rumah ini jadi milik kita berdua. Setiap tempat saya punya setengah, dia punya setengah. Beli rumah, setiap senti itu saya punya setengah, dia punya setengah. Namanya apa? Milik yang belum. Ini kan kita belum, itu namanya dalam fikih itu kan al-milkul musya'. Pemilikan yang belum dibagi, belum ditentukan pemiliknya setiap orang. Ini namanya apa? Al-milkul musya'. Milkul musya' yang belum dibagi, belum ditentukan bagian setiap orang bersaham itu di mana. Kenapa? Karena kita beli dalam satu rumah, dalam satu akad. Yang beli siapa? 2 orang, 3. Yang penting itu kan lebih dari 1. Nah, berarti rumah ini atau lahan ini jadi milik kita berdua. Nah, sudah dipisah, sudah dibagi? Belum. Masih seperti yang kita beli. Belum ditentukan mana bagian saya, mana bagian Ustadz Windra. Nah, miliknya mana? Yang sebelah sana atau sebelah sini? Belum. Berarti masih milik kita berdua. Ini yang seperti ini namanya apa?
al-milkul musya', belum ditentukan. Berarti pemilikan itu masih tersebar di setiap senti di lahan ini. Setiap ada pohon, setiap pohon itu kan, setiap daun itu saya punya setengah, dia punya segitu. Karena belum ditentukan siapa, mana yang milik saya, mana yang milik dia. Seperti ini namanya, seperti yang tadi itu al-milkul musya'. Sekarang Ustaz Windra ini sudah lama itu karena kita contohnya kita beli tanah ini mau jual lagi tapi nggak laku. Lama kita nunggu setahun 2 tahun. Akhirnya Ustaz Windra jual bagian dia kemana? Ustaz Abdul Khalik. Nah, dia nggak jual sama saya, tapi langsung jual sama siapa? Sama orang lain. Berarti bersaham yang baru. Nah, masuk. Langsung dia sepakat sama Ustaz Abdul Khalik. Ini saya punya lahan ini. Kenapa? Ustaz Windra itu kan butuh uang atau sudah bosan itu mau apa ini kan nggak laku akhirnya. Ya udah saya jual. Kamu punya berapa? Saya punya separuhnya dari tanah ini atau dari bangunan ini. Saya jual buat kamu. Boleh, boleh. Ya itu kan haknya. Dia mau terserah mau jual sama siapa. Yang lebih baik itu kenapa? Lebih baik mana? Dia itu kan bilang sama saya mau beli, kenapa? Saya butuh uang atau saya sudah nggak bisa, saya mau beli bagian saya. Kalau saya bisa, saya beli. Kalau enggak, saya bilang udah terserah, saya nggak bisa beli, jual sama yang. Tapi dia nggak bilang sama saya, langsung dia jual sama Ustaz Abdul Khalik. Jual. Setelah jual sudah akad beli itu sudah terjadi, berarti sertifikatnya itu sudah diserahkan. Kemudian dia sudah bayar, sudah terima uang. Saya baru tahu. Kok Ustaz Windra itu kan jual? Kenapa dia jual? Kenapa nggak bilang sama saya? Sudah terlanjur ini, sudah selesai. Artinya akad jual beli sudah selesai. Nah, maka saya punya hak datang tarik lagi dari Ustaz Abdul Khalik. Itu yang namanya syufa'ah. Kenapa? Karena mungkin kenapa saya terima jadi Ustaz Windra itu kan bersaham sama saya? Mungkin karena orangnya baik gitu. Tapi saya nggak mau ada orang masuk lagi di situ. Jadi itu yang lebih baik mana? Lahan ini atau rumah ini itu kan lebih baik jadi miliknya satu orang. Kalau kedua orang itu kan bisa terjadi masalah sering. Saya mau jual nggak bisa. Kenapa? Karena dia belum sepakat. Dia tahu setuju nggak. Saya mau bangun. Sering terjadi masalah. Maka saya punya hak datang ke Ustaz Abdul Khalik. Ustaz Windra sudah selesai, sudah jual. Maka yang namanya syufa'ah, saya datang ke Ustaz Abdul Khalik, bilang, Ustaz, kamu beli rumah itu separuhnya rumah ini atau lahan ini dari Ustaz Windra? Ya, saya tarik. Kenapa saya tarik? Karena saya punya separuh juga. Saya nggak mau ada orang masuk. Saya mau beli juga. Ustaz Abdul Khalik bilang, ya udah saya jual buat kamu, bukan jual, saya tarik, bukan jual. Berarti saya tidak beli. Saya tarik lagi, kamu bayar sama Ustaz Windra berapa? Oh itu separuhnya saya bayar 70. Saya ganti. Oh saya nggak mau, saya mau dapat keuntungan. Itu bukan namanya jual. Namanya syufa'ah, saya tarik lagi. Nah, itu syariat memberikan hak untuk orang itu yang bersaham itu yang asli, dia tarik lagi dari mana? Dari orang yang bersaham baru itu. Nah, itu yang namanya syufa'ah. Berarti saya datang saya tarik. Kalau Ustaz Abdul Khalik nggak mau, saya ajukan ke pengadilan. Bisa. Tapi maksudnya itu pembelinya apa? pengajuan istilahnya nggak Ya, walaupun tidak izin. Kenapa? Masalahnya Ustaz Windra sudah selesai. Karena dia kalau belum jual, saya langsung datang ke Ustaz Windra itu. Jangan jual sama orang lain, saya mau beli. Oh, orang lain itu mau. Saya mau beli, ya saya sepakat sama dia, saya beli. Tapi ini masalahnya ketika sudah terlanjur, sudah jadi
berarti hak miliknya itu sudah pindah ke orang lain. Oh, saya kalau mungkin nanti kan kena madarat itu. Dari mana? Dari orang yang baru ini. Gimana dia itu? Walaupun orangnya baik, tapi saya nggak mau ada orang yang punya milik di tempat ini. Nah, kenapa? Karena tempat ini namanya masih musya'. Berarti dia itu masih milik, itu kan di setiap tempat itu ada separuh-separuhnya gitu. Maka saya boleh datang ke Ustaz Abdul Khalid, saya tarik. Nah, kamu beli separuh rumahnya atau lahan itu, ya bayar berapa? 70. Ini 70 juta, saya tarik tanahnya. Kecuali tanahnya udah diparuh. Ya, ini kan namanya milik musya'. Nah, itu namanya syufa'ah. Nah, namanya syufa'ah. Kalau Ustaz Abdul Khalid tidak setuju, tidak mau, maka saya punya hak untuk mengajukan ke pengadilan yang tarik. Memaksa dia apa? Diserahkan. Ya. Serahkan kemudian terima uang. Tapi bukan namanya jual lagi. Nah. Sepakat. Itu ketika jual itu berapa? Saya bayar sekian. Itu yang kamu terima saja. Katanya wasyuf'atu wajibatun bil khultati dunal jiwar. Syuf'ah itu katanya wajibah. Oh, wajib, artinya wajib saya terima. Wajib harus saya mengambil bagian yang dijual itu. Bukan maksudnya wajib. Wajib bagi bersaham baru. Nah, wajib dia itu kembalikan. Tapi buat saya sendiri boleh. Contohnya, saya dengar Ustaz Windra itu kan jual. Udah, masalah. Kenapa? Saya nggak bisa bayar mungkin. Nah. Kenapa? Karena mungkin saya nggak bisa bayar. Dia kenapa? Saya tahu dia jualnya berapa? 100 juta. Mahal. Saya nggak bisa bayar 100 juta. Ya udah. Saya setuju gitu. Tidak wajib. Wasyuf'atu wajibatun. Ini wajib atas siapa? Namanya bersaham baru itu, pembeli yang baru. Namanya asy-syarik. Nah, wasyuf'atu wajibatun bil khultati atau bil khiltati dunal jiwar. Nah, itu bisa di mana? Kalau harta itu masih milik bersama. Nah, belum dibagi. Seperti yang tadi itu namanya musya'. Dunal jiwar. Yang jiwar itu namanya apa? Bertetangga. Artinya kalau sudah dipisah, sudah ditentukan, oh ini kita beli satu lahan ini berapa? 1000 meter. Ya Ustaz, itu punya kami itu kan 500 meter dari sebelah sana, saya punya sebelah sini. Setiap orang sudah punya sertifikat sendiri. Ini buat kami di bahasa itu. Di sini dalam mazhab Syafi'i sudah tidak boleh ada. Saya tidak berhak memaksa Ustaz Abdul Khalid itu untuk dikembalikan. Nah, tidak punya hak. Tapi kalau sebelumnya saya punya hak. Ustaz Abdul Khalid tidak punya hak itu menolak. Tapi kalau sudah sebelum itu kita jual, sudah dibagi, milik kamu di sana, milik saya di sini. Ya udah. Sekarang jadi apa? Bertetangga ini. Kenapa? Karena ini saya ada madarahnya. Nggak ada madarah. Kenapa? Karena miliknya Ustaz Windra itu sudah ditentukan. Milik saya sudah ditentukan mana. Itu bagian yang sebelah kiri, dia bagian yang sebelah kanan. Ya. Khulta itu campur. Seperti yang tadi itu kan namanya musya'. Bukan namanya wajib. Maksudnya itu kan syuf'ah itu kan bagi bersaham asli itu bagi dia sendiri itu tidak wajib, boleh. Yang wajib itu dia kewajiban siapa? Bagi bersaham baru, pembeli baru. Dalam contoh ini yang beli yang baru siapa? Pembeli yang lama saya sama Ustaz Windra. Ini namanya pembeli yang lama. Berarti pemilik yang lama. Itu. Karena kita beli lahan ini belum dibagi. Kita beli bersama. Berarti setiap tempat saya punya separuh, dia punya separuh. Bil khultah. Tahu khultah itu?
milik campur, belum ditentukan. Belum ditentukan bagian dia mana, bagian saya mana, belum. Nah, seperti yang tadi kita bilang itu, berarti lahan ini itu kan 1000 meter, harganya berapa? 100 juta. Kita berdua mengumpulkan uang 50, kita bayar. Berarti sekarang saya punya di lahan ini berapa? Separuh. Separuh yang mana? Belum. Karena dua harta dijadikan satu harga. Dua, harta saya, harta dia. Dijadikan apa? Satu harga untuk satu barang. Satu lahan. Satu jualan. Baik itu kan satu lahan atau dua atau tiga. Ya, maksudnya itu kan satu akad jual. Maka seperti yang tadi namanya apa? Khultah. Khultah. Masih campur. Berarti belum ditentukan milik saya mana, milik dia mana. Dunal jiwar. Kalau kita bertetangga, artinya sudah ditentukan, sudah dibagi. Nah, atau bukan dibagi. Saya beli sendiri, dia beli sendiri. Yang punya lahan ini siapa? Ustaz Herman. Dia bagi dua. Dari situ sana. Maka dia jual bagian yang pertama. Sebelah kanan. Datang Ustaz Windra. Harganya berapa? 50. Bayar. Berarti bagian Ustaz Herman, Ustaz Windra mana? Yang sana. Saya datang. Beli mana? Yang sebelah kiri. Saya bayar. Berarti namanya apa? Jiwar. Bertetangga. Kenapa? Karena Ustaz Windra ketika beli sudah ditentukan pemiliknya yang mana. Dia beli yang mana. Ketika saya datang, sudah saya tahu milik saya itu yang mana. Walaupun belum ada batasnya, tapi sudah ditentukan dengan apa? Dengan jaraknya itu kan berapa meter. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan. Iya, itu namanya syuf'ah. Syuf'ahnya mana? Syuf'ahnya terjadi ketika Ustadz Windra jual haknya kemana? Sahrul Khalid. Jadi wajib bagi Ustadz Abdul Khalid. Wajib dia mengembalikan. Hah? Iya, kalau diminta. Kalau nggak diminta, berarti sudah. Itu bukan masalah aman. Tapi kalau saya tidak minta ditarik atau saya mau beli, maka tidak wajib. Saya boleh. Berarti saya punya hak. Untuk apa? Untuk minta dibelikan. Ditarik, bukan dibeli, ditarik. Wa syuf'atu wajibatun bil khultati dunal jiwar. Kemudian katanya fima yanqasimu duna ma la yanqasim. Dalam hal yang bisa dibagi. Kalau hal yang tidak bisa dibagi, itu nggak bisa dibagi. Kemudian tidak ada syuf'ahnya. Maksudnya itu bisa dibagi atau tidak bisa dibagi itu maksudnya apa? Maksudnya itu kan barang atau hal yang kita beli, kalau kita mau bagikan bisa dibagi, kemudian dimanfaatkan dengan manfaat yang aslinya. Contohnya, gelas ini. Harganya berapa? Katanya harganya 10.000. Saya nggak bisa beli. Saya punya 5.000. Ustadz Windra punya berapa? 5.000. Kita beli satu gelas. Nah, ketika terjadi masalah, saya mau pakai, dia mau pakai. Kenapa? Karena gelas ini jadi milik kita berdua. Ya udah, supaya kita menyelesaikan masalah ini apa? Setiap orang harus ambil miliknya. Boleh dibagi dua? Bisa dibagi? Bisa. Dipotong itu. Tapi kalau kita potong, kita bagi, hilang manfaatnya. Nggak bisa dipakai. Oh, katanya bisa pakai untuk hiasan. Manfaat aslinya itu apa? Untuk minum. Kalau dibagi, masih bisa dimanfaatkan? Nggak bisa. Berarti tidak boleh dibagi. Gimana itu? Nggak boleh. Dibagi tidak boleh. Kenapa?
karena namanya mubadzir. Jadi hilang manfaatnya. Nggak ada. Manfaat yang asli itu hilang. Nah, berarti kalau dibawa ke pengadilan, di depan hakim, ini kita mau membagi ini. Kenapa? Itu hakim yang mengatakan ini tidak boleh dibagi dua. Dipotong jadi dua juga nggak boleh. Berarti apa? Satunya beli. Satu bayar. Harganya berapa? Oh, dulu kita beli itu kan harganya 5. Sekarang harganya berapa? Katanya 20.000. Berarti separuhnya berapa? 10. Kamu bayar 10 atau saya bayar 10? Yang bayar ambil semua. Gitu. Nah. Berarti hal yang tidak bisa dibagi itu nggak ada syuf'ahnya. Kenapa? Hanya langsung dibeli. Kenapa? Karena syuf'ah bisa terjadi, bisa nggak jadi. Seperti yang tadi, ketika Ustadz Mindra itu kan jual tanahnya. Jual bagian dia. Bagian dia itu kan berapa? Separuh. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Enggak, kenapa? Terserah dia itu jual. Berarti dia jual ke Ustadz Abdul Khalid. Jadi sekarang itu kan separuh tanah itu kan jadi miliknya siapa? Abdul Khalid. Besok kalau Ustadz Abdul Khalid datang, ayo kita bagi. Wajib kita bagi. Wajib kita bagi. Nah. Fima yanqasimu duna ma la yanqasim. Nah, karena hal yang tidak bisa dibelah, dibagi, itu tidak ada syuf'ahnya. Beli langsung aja. Nah. Wa fi kulli ma la yunqal min al-ard. Nah, syuf'ah itu kan jadi dalam apa? Hal-hal yang tidak bisa dipindahkan dari bumi. Kenapa? Karena di situ kamu nggak bisa pindah. Barang kamu. Kalau contohnya, kalau Ustadz Mindra itu kan jual separuhnya tanahnya itu kan Ustadz Abdul Khalid. Terus ternyata Ustadz Abdul Khalid itu kan orang yang akhlaknya nggak baik. Terus gimana itu? Saya bisa beli separuh rumah saya pindah ke... Nggak bisa. Wa fi kulli ma la yunqal min al-ard. Dalam hal yang tidak bisa dipindahkan. Seperti apa? Rumah, tanah. Itu yang kal-aqar. Kal-aqar. Dalam bahasa Indonesia itu apa? Al-aqar. Apa ada namanya? Tapi saya lupa. Orang yang contohnya kalau di bahasa Arab itu kan bilang kantor jual tanah rumah. Apa namanya? Hah? Ada kan ada. Hah? Kan ada orang itu yang dia tugasnya itu kan dia apa? Jual tanah, jual rumah gitu. Hah? Bukan maklar. Maklar itu beda. Kalau dalam bahasa Arab namanya semsar. Maksudnya itu rumah, tanah itu hal-hal yang tidak bisa dipindahkan. Namanya apa? Hah? Iya, maksudnya. Iya, artinya itu kan harta yang tidak bergerak. Artinya itu apa? Rumah, tanah, gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya akar. Namanya. Nah. Tapi kayaknya ada namanya. Ada dalam bahasa Indonesia itu ada. Saya pernah. Ada istilah khusus kayaknya. Ada istilah. Kalau fi kulli ma la yunqalu min al-ardi kal-aqari wa ghairihi. Wajib itu ditarik atau boleh ditarik dengan apa? Bithamani alladhi waqa'a alaihi al-bay'. Ketika saya tarik lagi dari Ustadz Abdul Khalid, berarti tarik dengan apa? Dengan harga yang terjadi dalam akad jual beli antara Ustadz Mindra sama Ustadz Abdul Khalid. Bukan artinya Ustadz Abdul Khalid datang, ya udah kamu mau tarik, ya saya mau jual. Bukan maknanya jual. Berarti kalau Ustadz Abdul Khalid mau jual, berarti dia nambah apa? Keuntungan. Dia beli 70, mau bayar berapa? 60 itu 80. Kenapa? Karena dia mau jual. Ini bukan namanya jual. Bukan namanya jual atau beli. Nah, saya tarik
Berarti akad jual beli yang terjadi antara Ustadz Windra sama Ustadz Abdul Khalik itu kenapa? Saya batalkan. Berarti yang saya bayar itu berapa? Apa yang kamu bayar untuk Ustadz Windra? Bayar mahal, bayar murah, sama. Contohnya, Ustadz Windra kan pinjam uang dari Ustadz Abdul Khalik. Berapa? 40 juta. Tapi karena Ustadz Windra tidak bisa melunasin, akhirnya ya udah sepakat dua, saya menggantikan 40 juta dengan apa? Separuh tanah saya ini. Itu milik saya yang di tanah ini. Dia miliknya berapa? Separuh tanah ini. Tanahnya itu kan separuhnya, harganya berapa? 70 juta. Tapi dia tukar dengan berapa? 40. Wah, sekarang saya mau tarik. Saya mau. Berarti Ustadz Abdul Khalik, ini tanahnya itu kan harganya di pasar itu harganya berapa? 70. Ya, tapi kamu nggak bayar 70. Kamu bayar berapa? 40. Ya udah, gitu. Dan saya bayar itu apa? Yang saya bayar hanya yang kamu itu kan kasihkan sama Ustadz Windra aja. Nah. Bithamani alladhi waqa'a alaihi al-bai', dengan harga yang terjadi waktu terjadi akad jual beli. Wa hiya 'ala al-fawr. Sekarang minta barang itu dikembalikan, ditarik lagi, harus segera. Maksudnya segera ketika saya tahu bahwasanya Ustadz Windra itu kan jual tanahnya ke Ustadz Abdul Khalik. Maksudnya itu kan segera seperti itu. Tapi kalau saya bilang gini, ya saya tahu Ustadz Windra itu kan jual. Datang teman bilang, ini Ustadz Windra itu kan jual separuh hartanya atau tanah yang bersaham sama kamu itu kan di tanah itu. Ya udah, terserah dia, tidak masalah. Berarti pertama kali saya setuju, tidak masalah. Kenapa? Karena saya mikir dia jual dengan harga aslinya. Itu berapa? 70. Baru berapa hari saya tahu dia tukar sama Ustadz Abdul Khalik dengan berapa? 40 juta. Oh, saya mau datang, sudah nggak boleh. Kenapa? Karena kamu sudah tahu dari awal, dari pertama kali bahwasanya Ustadz Windra itu kan jual tanahnya ke Ustadz Abdul Khalik. Tapi waktu itu kamu setuju, nggak masalah. Tidak mau dibeli. Sekarang tidak bisa. Kamu tidak punya hak tarik lagi dari mana? Dari Ustadz Abdul Khalik. Maksudnya Ustadz Abdul Khalik tidak wajib menyerahkan tanahnya kepada saya, kemudian saya bayar 40 juta. Nah. Saya mau tanahnya, saya beli lagi. Beli, bukan tarik. Beli dari mana? Dengan ridhanya dia. Tidak terpaksa. Berarti kalau Ustadz Abdul Khalik tidak mau, udah, saya tidak bisa memaksa dia. Kenapa? Karena waktu Ustadz Windra itu kan jual, saya tahu. Kemudian saya diam. Ya. Saya tahu, diam. Kenapa diam? Kalau saya diam karena saya tidak tahu hukum, itu nggak apa-apa. Tapi saya tahu hukumnya, bahwasanya saya punya hak untuk tarik lagi dari Ustadz Abdul Khalik. Tapi saya dengan mengetahui seperti itu, tetap saya setuju, nggak apa-apa. Nah, katanya, wahiyya 'alal fawr. Minta syuf'ah itu harus segera. Nah, ketika dengar bahwasanya Ustadz Windra itu kan jual separuh tanahnya ke Ustadz Abdul Khalik. Maksudnya segera sesuai keadaan berarti. Kalau saya dengar malam, berarti nunggu sampai pagi. Sampai pagi, mana saya datang malam-malam itu kan dulu mana itu. Nah, berarti sesuai kebiasaan, sesuai adatnya. Wa hiya 'alal fawr fa in akhkharaha ma'al qudrati 'alaiha batalat. Kalau orangnya yang mau minta syuf'ah, saya sendiri itu akhkharaha, menunda, ma'al qudrah, padahal saya mampu datang ke Ustadz Abdul Khalik. Saat tanah yang kamu beli dari Ustadz Windra itu saya tarik, saya mengambil tanah itu dengan hak syuf'ah. Nah, tapi kalau saya sudah tahu, terus saya nanti aja, minggu depan aja, saya sekarang masih
pusing, masih gini tuh. Sudah. Tapi kalau saya punya udzur, kenapa? Saya tahu di Mekah. Kenapa? Ya saya berangkat umrah. Ternyata Ustadz Windri itu kan berangkat umrah juga. Sampai di Mekah sana, Ustadz Windri baru bilang, saya kemarin itu sudah jual tanahnya. Jual sama siapa? Ustadz Abdul Khalik. Mana Ustadz Abdul Khalik sekarang? Sekarang saya punya udzur. Kenapa? Karena saya tidak bisa datang ke pengadilan di Indonesia atau datang ke Ustadz Abdul Khalik itu tarik. Maka apa yang saya lakukan? Harus saya memanggil 2 orang saksi. Panggil 2 orang, Ustadz Windra sama Mas Arif itu datang sini. Kenapa? Saksilah bahwasanya Ustadz Windra itu kan jual separuh tanahnya ke Ustadz Abdul Khalik. Karena itu saya nggak setuju, saya tarik dari Ustadz Abdul Khalik dengan apa? Dengan hak syuf'ah. Nah, kemudian ketika balik ke Indonesia, saya datang ke pengadilan. Saya mengajukan di pengadilan bahwasanya saya tarik tanah yang dibeli Ustadz Abdul Khalik. Kalau hal itu mana sudah 1 bulan. Ya saya tahu sudah 1 bulan. Tapi karena saya tahu ketika saya di luar, bukan di Indonesia, itu waktu itu ketika saya tahu langsung saya tarik. Ada saksinya, ada berarti kan 2 itu bersaksi bahwasanya dia ketika tahu dia mengambil atau tarik tanahnya dengan apa? Dengan hak syuf'ah. Fa in akharaha ma'al qudrati 'alaiha batalat. Kemudian ada keadaan yang beda. Wa idza tazawwaja imra'atan 'ala shiqsin. Kalau shiqs bagian. Ini Ustadz Windri itu kan nggak jual. Dia nggak jual tanahnya. Tapi separuh tanah itu dijadikan mahar untuk istri baru. Insya Allah istri nggak dengar itu. Nanti istrinya takut ya. Dia apa? Mau nikah terus apa istri itu minta mahar ya udah apa? Saya punya tanah itu. Saya menjadikan tanah itu mahar buat kamu. Sekarang saya tahu bahwasanya Ustadz Windra itu menjadikan separuh tanah ini mahar untuk siapa? Istrinya. Istri baru itu. Mungkin istri yang pertama Allah. Artinya sekarang saya punya hak datang ke istrinya itu saya tarik tanahnya. Tapi dia bayar, kan istrinya nggak bayar sesuatu. Itu dijadikan mahar. Saya ganti istrinya itu apa? Wa idza tazawwaja mar'atan 'ala syikhsin. Kalau dia nikah sama perempuan, kemudian bagian dia dari tanah itu dijadikan mahar untuk istrinya, akhadahu syafi'u bi mahril mithli. Saya punya hak datang ke istrinya, tarik tanahnya. Terus saya ganti istrinya dengan apa? Mahar mithlinya. Bisa? Bisa yang Ustadz Windri itu yang rugi. Kenapa? Ternyata perempuan ini mahar mithlinya berapa? Hanya 5 juta. Ya saya bayar 5 juta. Itu mahar kamu itu. Berarti dia rugi mana? Itu rugi besar. Dia itu mau biar istrinya itu senang. Maharnya apa? Tanah itu 500 meter. Senang. Tapi yang nakal saya datang. Itu. Maharnya berapa ini? Perempuan ini 10 juta. Ini 10 juta. Saya tarik tanah. Saya sudah lepas. Tanah ini sudah lepas dari tangan kamu ke istri. Karena kamu jadikan mahar. Sekarang saya punya hak tarik tanahnya. Gitu. Terus istri itu kan nggak bayar. Maka apa? Saya yang ganti dia dengan apa? Mahrul. Wa idza tazawwaja imra'atan 'ala shiqsin akhadahu asy-syafi'u bi mahril mithl. Tapi harus kita tahu ketika dia tukar. Ketika Ustadz Windra itu kenapa? Tukar. Tukar dengan apa? Dengan uang, tukar dengan barang. Dia tukar tanahnya dengan apa? Mobil. Berarti saya bayar apa? Harga mobil itu
Contohnya, kalau Ustadz Windra itu kan tukar sama Ustadz Abdul Khalik. Ustadz Abdul Khalik bayar dia itu mobil, Ustadz Windra bayar dia itu apa? Tanah. Berarti saya tarik dari Ustadz Abdul Khalik. Oh, Ustadz Abdul Khalik bilang, saya bayar mobil. Berarti mobil yang kamu tukar sama Ustadz Windra ini kan harganya berapa? Katanya harganya itu kan 150 juta. Saya bayar. Kalau saya mau, 150 itu mahal banget. Udah, saya nggak mau. Udah, terserah. Tapi kalau tidak tukar, contohnya Ustadz Windra itu kan hibahkan, di situ nggak ada syuf'ah. Kenapa? Karena tidak ada tukar. Ustadz Windra itu bilang, saya hibahkan tanah ini ke pondok. Ya, dah. Saya datang, syuf'ah, nggak ada. Atau dia wakaf, saya mewakafkan separuhnya, sudah nggak bisa di. Itu bisa ditarik kalau terjadi transaksi itu kan jual beli, tukar. Ditukar dengan barang, ditukar dengan tanah yang lain, ditukar dengan apa? Jadi mahar istri. Itu. Wa idza tazawwaja mar'atan 'ala shiqsin akhadahu asy-syafi'u bi mahril mithli. Ditarik dengan bayaran apa? Mahrul mithil. Nanti mahrul mithil perempuan ini tergantung mahar mithil itu berapa. Kadang murah, kadang mahal. Kalau murah, berarti yang rugi itu istri. Atau Ustadz Windra itu yang rugi. Kenapa? Ya, kamu jual itu tanah itu kan dengan 5 juta. Tapi mahar itu, ya, jadi maharnya perempuan itu hanya 5 juta. Atau mungkin saya yang rugi. Kenapa? Mahar perempuan itu kan 150 juta. Mana? Sekarang mau bayar, ya bayar. Kalau enggak mau, ya udah. Wa in kana syufa'a'u jama'atan istahaqquha ala qadril amlak. Kalau yang bersaham di tanah ini bukan hanya 2, tapi 3, 4. Maka setiap orang dapat syuf'ah sesuai dengan bagian dia dari tanah itu. Nah, contohnya kalau tanah ini itu kan harganya berapa? 90 juta. Saya bayar sepertiga. Ustadz Windra bayar sepertiga. Ustadz Abdul Khalik bayar sepertiga. Berarti tanah ini jadi milik 3 orang. Sekarang Ustadz Abdul Khalik mau jual sepertiga dia itu kan jual kemana? Ustadz Sulaiman. Kita sekarang ini jadi yang pemilik lama itu jadi berapa? 2 orang. Saya sama Ustadz Windra. Sepakat dulu. Mau ambil? Iya, mau ambil. Berarti kita itu berdua mengambil itu. Ditarik dari Ustadz Windra. Tapi kalau Ustadz Windra bilang, saya nggak punya uang, saya malah mau, silakan. Ya saya yang tarik sendiri. Tapi kalau kita berdua sepakat kita tarik lagi, berarti ditarik dengan apa? Setiap orang itu sesuai dengan milik dia. Berapa persen kamu milik dari tanah ini? Berarti yang tersisa ini berapa? Kan kita sekarang berdua. Berarti kita tarik, bayar berdua, bayar separuh-separuh. Nah, kita bayar berapa? Separuh-separuh. Gitu. Berarti dia Ustadz Sulaiman itu kan beli dari Ustadz Abdul Khalik berapa? 40 juta. Berarti saya bayar 20, Ustadz Windra bayar 20. Gitu. Tapi kalau pemiliknya beda, setiap orang itu kan bayar sesuai dengan beberapa persen dia milik itu kan dari tanah itu. Wa in kana syufa'a'u jama'atan. Kalau orang yang minta hak itu dengan syufa'ah itu kan bukan 1 orang, tapi banyak. 2, 3 orang. Istahaqquha ala qadril amlak. Maka setiap orang itu kan berhak dari syufa'ah itu sesuai dengan hak dia sendiri itu dari tanah ini. Kamu di tanah ini kan punya berapa? Separuh atau setengah. Berarti kamu dapat dari harta yang dijual itu berapa? Setengah. Gitu. Allahu alam. Itu namanya syuf'ah. Di Indonesia ada. Tapi kalau di Yaman masih ada. Itu seperti yang tadi itu. Syuf'ah jadi di mana? Jadi dalam harta yang namanya musya'. Yang jadi milik bersama, belum dibagi.
Tapi kalau sudah dibagi, tidak ada syuf'ah. Seperti tetangga. Ya. Tetangga ini mau jual. Tetangga pondok sini itu mau jual rumah yang sebelahnya. Mas Arif datang. Saya mau ngambil haus itu. Kamu nggak punya hak. Kenapa? Karena pemiliknya itu kan sudah dibagi-bagi. Kamu berarti namanya apa? Kamu namanya itu kan pembeli baru. Mau beli ya silakan. Ini yang punya rumah itu kan sudah bayar sama siapa? Bayar sama Ustadz Hirman. Maka kita bilang, Mas Arif itu kalau mau beli itu beli dari mana? Pemilik yang baru. Sepakat sama dia. Mau dia itu ganti berapa, itu mau dijual berapa, terserah. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Iya. Kalau koperasi masuk dulu. Koperasi. Jenisnya ada koperasi. Seperti apa? Seperti pabrik, seperti itu. Terus itu kan buat toko. Jadi kita pakai sisa. Itu namanya syarikah itu, Ya. bersaham. Itu masuk. Namanya itu kan, iya, nama kan kita ngumpulkan uang. Kita mau bikin apa? Toko. Tapi saya sendiri nggak mampu, saya bikin semuanya itu. Berarti kamu bayar 50 juta, saya 50, ini 50, kita bikin. Itu namanya apa? Milik campur. Milik yang bersaham. Ya ini yang bisa jadi syuf'ah di situ. Iya, namanya syuf'ah. Kalau salah satu kita mau jual, sudah jual sama orang lain, kita berdua tarik. Gitu. Kita berdua itu kan tarik itu yang dia jual. Hah? Ya usaha, namanya usaha karena kita bikin usaha. Bisa di situ kan bisa namanya syuf'ah. Sama. Maksudnya itu kan syuf'ah jadi dalam hal yang tidak bergerak, yang lain ikut. Nah, ya, yang lain itu yang seperti apa? Kan rumah. Rumah itu kan nggak bergerak, tapi rumah itu dalamnya apa? Ada lemari, ada kursi, itu bergerak, tapi ikut. Maksudnya ikut. Tapi syuf'ah jadi aslinya di mana? Di hal yang tidak bergerak. Harta yang tidak bergerak. Lemari. Bukan bergerak sendiri, itu bergerak sendiri itu kan hewan. Maksudnya itu kan ada syuf'ahnya. Jual. Iya. Dijual. Bukan ditarik dengan hak syuf'ah, bukan. Dijual. Contohnya, kita beli lemari ini. Ya, kita berdua beli lemari. Lemari ini kan apa? Bisa dipindahkan. Nah, berarti lemari ini kita mau apa? Mau bagi dua, bisa dibagi. Katanya bisa dibagi itu, tapi masih bisa apa? Ketika kita bagi itu masih bisa dimanfaatkan, manfaat yang asli. Kita bisa bagi dua, salah. Katanya, tapi kalau bisa, kalau dibagi nanti kan, ya tapi maksudnya itu masih bisa dimanfaatkan. Ya masih bisa dimanfaatkan, tapi harus saya nambahin, ya tidak masalah. Berarti di situ tidak ada syuf'ah. Tidak ada syuf'ah. Kenapa? Karena namanya pembelian baru. Nah, sekarang saya bilang itu, lemari ini kita beli berdua. Saya sama Ustadz Indra. Kemudian Ustadz Indra itu kan jual separuhnya ke Ustadz Abdul Khalid. Boleh saya datang ambil hak syuf'ah? Kenapa? Karena kalau seandainya itu Ustadz Abdul Khalid itu lemarinya kita nggak bisa pakai berdua, harus dibagi. Bisa dibagi? Bisa. Dibagi. Tidak masalah. Nah, bisa dibagi, bagi.
Tapi kalau dibagi jadi jelek, nggak masalah jadi jelek, tapi masih bisa dimanfaatkan. Iya. Tapi kalau tidak bisa dibagi, artinya kalau kita bagi, jadi apa? Hilang manfaat aslinya. Di situ nggak boleh dibagi. Harus satunya bayar. Yang beli satu, yang lain itu kan jual. Seperti yang tadi dalam kelas, tuh, contohnya. Kita mau bagi, kalau kita bagi bisa ada alat itu yang tapi kalau kita bagi itu kan hilang manfaatnya itu. Dah. Terus gimana ini? Jangan dibagi, jangan dipecah. Gelasnya dua. Hah? Gelasnya dua. Kalau kelasnya dua, satu itu kan boleh, masalah itu dibagi. Masalah membagi itu kan apa? Tapi kalau barangnya satu, iya. Ini kenapa? Kalau kita belah dua, namanya mubadzir, berarti barangnya hilang manfaatnya, sudah nggak bisa dimanfaatkan. Walaupun bisa dimanfaatkan dengan hal yang lain. Jadi kayak sendok buat apa? Beras ini atau takar. Manfaat yang asli. Manfaat aslinya itu apa? Untuk minum. Nanti ada bab namanya babul qismah. Apa gimana cara kita membagikan harta. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.